Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, tugas besar mata kuliah Teknologi Web. Saya Iri Awaliyah dengan NIM 2350081107 bersama rekan saya Adam Surya Kencana dengan NIM 2350081101 dan Muhammad Syata Zalifonas dengan NIM 2350081109. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan aplikasi yang telah kami kembangkan, yaitu Banbyte. Ini merupakan aplikasi yang telah kami kembangkan. Nah, Banbyte ini merupakan aplikasi self-order restoran berbasis website yang dibangun menggunakan framework Laravel. Melalui aplikasi ini, kami pelanggan dapat melihat daftar menu, melakukan kustomisasi makanan sesuai selera, memasukkannya ke keranjang, lalu melakukan checkout, serta mengecek status pesanan hanya menggunakan kode pesanan tanpa harus login. Nah, selain halaman pelanggan ini, kami juga menyediakan dashboard admin yang digunakan untuk mengelola menu, mengatur kustomisasi menu, memantau pesanan yang masuk, hingga melihat ringkasan penjualan harian. Untuk pembagian tugasnya, saya Indra Awalih bertanggung jawab pada bagian back-end dan database. Kemudian rekan saya ada mengerjakan fitur autentikasi serta proses pemesanan pelanggan. Sedangkan Sata bertanggung jawab pada tampilan antarmuka dan desain dari aplikasinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian yang saya kerjakan, yaitu ada 4 hal utama yang saya kerjakan. Yang pertama, struktur database, kedua, model Laravelnya, ketiga, seeder, dan keempat, controller pada halaman admin. Yang pertama di sini struktur database. Database Banbyte sendiri terdiri dari 8 tabel utama. Nah, ini eh, yaitu selain dari bawaan Laravelnya, yang pertama ada kategoris. Kategoris ini merupakan tabel. Nah, kemudian menu sama menu option. Menu option dan ada menu option values, orders, tabel orders ini, kemudian ada orders item dan payment. Nah, masing-masing tabel ini memiliki hubungan agar data dapat saling terhubung. Sebagai contohnya di sini pada tabel menu. Nah, pada tabel ini tuh terdapat informasi mengenai menu makanan seperti nama menu, deskripsi, harga, gambar, status ketersediaan, serta kategori menunya. Nah, yang paling penting adalah kolom kategori ID karena di sini tuh merupakan foreign key-nya yang menghubungkan setiap menu ke kategorinya. Di sini kan menu ini menghubungkan nih kategori ID menghubungkan ke kategorinya ke tabel ini. Selain itu, saya juga menggunakan on delete cascade sehingga apabila suatu kategori dihapus, maka seluruh menu yang berada pada kategori tersebut dapat ikut terhapus secara otomatis. Hal ini bertujuan agar ketika eh, ada eh, agar data itu tidak ada yang kehilangan kategorinya. Jadi disamaratakan datanya gitu. Untuk harga saya menggunakan tipe integer karena harga makanan menggunakan nilai rupiah tanpa angka desimal. Nah, ini untuk angka menggunakan integer. Eh, kemudian kolom is available ini digunakan sebagai penanda apakah menu itu sedang tersedia atau tidak, sehingga admin itu tidak perlu menghapus menu apabila stoknya itu sedang habis. Selanjutnya adalah tabel orders. Di sini di bawahnya, pada tabel ini terdapat data utama pesanan pelanggan. Yang pertama adalah order code.
Biar lebih detail, kita lihat langsung saja ke tabelnya di sini. Order code. Nah, di sini tuh kode pesanan dibuat unik sehingga setiap transaksinya itu memiliki identitas yang berbeda. Kode ini nanti digunakan pelanggan untuk melakukan pengecekan status pesanan pada halaman dashboard customer-nya. Kemudian terdapat order status. Nah, di sini order statusnya itu eh, ada tiga, yaitu menunggu, diproses, dan selesai. Nah, dengan menggunakan enum ini tuh, status yang tersimpan di database hanya boleh menggunakan ketiga pilihan tersebut sehingga datanya itu menjadi lebih konsisten. Kemudian, eh, pada bagian ini saya akan melakukan contoh cek status pesanan. Contoh di sini, eh, oh, pesanan ini deh, pesanan yang terbaru. Contohnya. Nah, kita lakukan cek pesanan. Contoh, nah, enter. Nah, di sini akan menampilkan eh, status dari kode pesanan yang tersimpan di database-nya. Selanjutnya, ke tabel menu option. Tabel menu option. Nah, di sini. Nah, dua tabel ini tuh sebenarnya tabel menu option sama tabel menu option value. Nah, dua tabel ini tuh digunakan untuk membuat fitur kustomisasi menu sebagai contohnya pada menu burger. Nah, jika terdapat pilihan jumlah patty, jenis saus, kita lihat sambil secara langsungnya saja. Nah, terdapat pilihan jumlah patty di sini. Nah, jenis saus, tingkat, eh, nah ini contohnya extra topping. Nah, tabel menu option itu menyimpan nama pilihannya. Maksudnya tuh menyimpan di sini menyimpan eh, kustomisasi dari sausnya. Nah, kalau misalkan menu option value itu untuk menyimpan nilainya, menyimpan nilai yang di dalam ini, yang mayones. Nah, gitu. Dengan struktur ini tuh biar admin tuh dapat menambahkan kustomisasi baru kapan saja tanpa harus mengubah struktur database-nya. Eh, Biar lebih detail, nah kita lihat di sini di halaman custom. Nah, di sini kalau misalkan eh, kas- kalau misalkan menu option, nah di sini tuh untuk menu option. Kalau misalkan menu option value, nah nilainya itu di dalam sini, guys. Nah, kemudian eh, setelah membuat database, kami itu membuat model Laravel untuk menghubungkan setiap tabelnya itu. Sebagai contoh, nah di sini tuh model. Nah, di sini model-model yang eh, kami buat. Nah, sebagai contoh pada menu di sini, satu menu itu memiliki satu kategori. Satu menu dapat muncul pada banyak transaksi dan satu menu juga dapat memiliki banyak pilihan custom. Hmm. Dengan adanya relasi ini, Laravel itu dapat mengambil data yang saling berhubungan menggunakan fungsi web. Sehingga proses pengambilan data itu menjadi lebih sederhana dan efisien. Selanjutnya yaitu kami itu membuat seeder untuk mengisi tampilan awalnya. Nah, untuk seeder ini tuh eh, kami membuat tiga, yaitu kategori, database, dan menu seeder. Nah, kategori ini tuh yang mengisi kategori makanan, kemudian menu feeder yang mengisi sekitar 21 menu lengkap dengan namanya di sini untuk mengisi menu-menunya, untuk tampilan awal menu-menunya. Nah, di sini. Nah, ini tuh kami bikin pakai feeder terlebih dahulu. Nah, ini menu yang tampil.
pada halaman awal ini tuh, pada awalnya kami membuat seeder terlebih dahulu. Ada 21, tetapi kami menghapus sebagian menunya. Kemudian pada controller. Nah, di sini controller bagian admin digunakan untuk eh, dashboardnya terlebih dahulu. Nah, ini digunakan untuk menampilkan ringkasan informasi kepada admin. Beberapa data yang ditampilkan yaitu total menunya, menu yang tersedia. Nih, ini dia. Nah, ini total menunya, menu yang tersedia, jumlah pesanan hari ini, pesanan yang menunggu, pesanan yang diproses, pesanan yang selesai, pendapatan hari ini, dan pesanan barunya. Nah, data tersebut dihitung menggunakan query Laravel seperti count, sum, dan where depth. Nah, ini menggunakan count, where, dan menggunakan sum. Nah, ini. Nah, untuk pendapatan hariannya, kami hanya menjumlahkan pesanan dengan status selesai, karena pesanan yang masih diproses belum tentu benar-benar menjadi transaksi. Terus, nih, ini contohnya. Nih, ini kalau misalkan yang selesai itu kan, kalau kalau misalkan yang diproses kan belum tentu itu tuh udah benar-benar selesai gitu. Terus ada menu controller. Selanjutnya di sini, nah di sini tuh menu controller. Controller ini digunakan untuk menambahkan menu, mengubah menu dan menghapus menu. Nah, sebelum datanya tersimpan, sistemnya itu bakalan memvalidasi terlebih dahulu. eh, Contohnya itu kayak nama menunya itu harus wajib diisi, harganya harus berupa angka, kemudian gambarnya itu hanya boleh berformat JPG, PNG, atau WEBP. Jadi, apabila admin mengunggah gambar menu, maka gambar tersebut akan disimpan ke folder penyimpanan Laravel. Sedangkan database itu hanya akan menyimpan lokasi file gambarnya saja. Jadi saat admin itu mengganti gambar menu, gambar lama akan dihapus secara otomatis sehingga tidak memenuhi penyimpanan server. Kemudian saya akan membuka kelola menu di sini di halaman admin itu. Nah, di sini kelola menu. Nah, jadi admin itu bisa menambahkan menu baru, mengubah data menu. Kalau misalkan kayak gini, diedit. Nah, ini terus mengubah gambarnya ini, contohnya choose file. Nah, seperti itu. Kemudian menghapus menu. hmm, Kemudian menghapus menu ini jika diklik maka akan ada notifikasi terlebih dahulu untuk konfirmasi. Kemudian jika benar-benar mau dihapus maka akan ada yes dan terhapus gitu. Kemudian ada menu option controller. Menu option controller. Nah, di sini controller terakhir adalah ini menu option controller yang saya kerjakan itu. Nah, controller ini tuh digunakan untuk mengatur kustomisasi menunya. Prosesnya itu terdiri dari dua tahap. Ya, yang pertama itu kategori custom, misalnya yang jumlah petinya. Nah, kedua, isi dari jumlah peti tersebut, yaitu kayak single kah, double kah, atau triple. Nah, masing-masing juga dapat diberikan jika memang kayak double peti itu ada tambahan harga tertentu. Nah, jadi pada halaman ini nih contohnya hmm, di custom. Nah, di sini, nah contohnya di sini untuk mengisi nilainya dan ini ada tambahan harganya. Eh, nah, di sini tuh bakalan langsung otomatis ada
tambahan harganya dan akan terhitung gitu. Jadi admin itu nggak perlu mengubah-ngubah kode program. Mungkin hanya itu saja penjelasan bagian saya. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang akan menjelaskan proses login, registrasi, serta alur pemesanan pada aplikasi Banbait ini. Baik, demikian presentasi aplikasi Banbait dari kelompok kami. Melalui proyek ini, kami berhasil membangun aplikasi self-order yang berbasis website menggunakan Laravel yang memiliki fitur manajemen menu, kustomisasi menu, keranjang belanja, checkout, pengecekan status pesanan, dashboard admin di sini, pengelolaan transaksi. Selama proses pengerjaan ini, kami mempelajari bagaimana merancang database, membuat relasi antar tabel, mengembangkan backend menggunakan Laravel, serta membangun antarmuka yang mudah digunakan. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya dan saya Rencana dengan NIM 235008101. Di sini saya akan menjelaskan bagian autentikasi dan alur pemesanan. Jadi pada bagian awal, yaitu bagian login, nah di sini tuh kita harus memasukkan email dan password. Nah, ketika kita belum mempunyai akun atau seperti ini, kita coba dulu ya. Nah, oh salah. Nah, jadi ketika kita belum mempunyai akun, kita tidak akan terdaftar dan tidak akan bisa masuk ke halaman websitenya. Nah, di sini tuh cara kerjanya gini. Di pada bagian public function store yang ini, nah di sini tuh apa function store itu berfungsi untuk memproses login pengguna. Jadi pada pertama sistem memvalidasi email dan password menggunakan request authenticate. Nah, jika berhasil, sistem akan membuat season baru menggunakan request session regenerate untuk meningkatkan keamanan. Kemudian, pengguna akan langsung diarahinnya langsung ke login dashboard gitu. Jadi setelah login langsung ke halaman dashboard. Nah, sekarang kita akan register dulu. Nah, di bagian register ini ada nama, email, password, dan konfirmasi password. Kita buat akun dan Surya. Nah, oh, passwordnya terlalu pendek. Kita coba lagi. Oke, kita langsung ke apa? Langsung ke halaman dashboard. Nah, jadi ketika kita langsung apa membuat akun dan lalu setelah berhasil, kita akan langsung menuju diarahinnya langsung ke menuju websitenya. Jadi cara kerjanya di sini ada di register user control pada bagian public store ini. Nah, di sini tuh apa function store-nya juga digunakan untuk proses registrasi. Jadi sistem melakukan validasi data pengguna, kemudian menyimpan akun baru ke database. Ke database menggunakan circuit. Nah, setelah itu sistem mengirim event registered untuk proses verifikasi email. Nah, sekarang kita akan lanjut ke chart controller. Nah, yang ini. Nah, chart control di sini tuh fungsinya seperti ini. Sebentar.
Kita coba dulu. Nah, kita pilih. Nah, ketika kita mengklik pilih, di sini tuh akan berubah halaman. Jadi seperti ini ya. Jadi di pada function add, bentar. Nah, ini Pak, pada function add, ini tuh fungsinya itu, jadi fungsi add-nya digunakan untuk menambahkan menu ke keranjang. Jadi sistemnya tuh mengambil data menu berdasarkan ID, membaca jumlah pesanan, dan opsi tambahan lain-lainnya seperti ini. Nah, seperti mayones, extra toppingnya ada mushroom, dan ada catatan. Nah, di sini juga ketika kita menambahkan lebih dari satu keranjang, satu menu. Nah, di sini juga akan apa, menjumlahkan total harganya juga. Nah, di sini ada function. Nah, itu dah. Nah, ketika kita lanjut ya di sini kita tambah ke keranjang. Nah, lanjut kita ke checkout controller. Nah, dicek ketika kita sudah memasukkan ke keranjang, di sini ada apa? Checkout controller. Function. Nah, ini function index. Nah, pada bagian ini tuh fungsinya untuk menampilkan halaman checkout sekaligus memastikan keranjang tidak kosong. Nah, terus ada function store juga di sini. Nah, ini tuh fungsinya untuk merupakan apa? Bukan merupakan. Ini tuh inti dari proses checkout. Jadi sistem melakukan validasi data pelanggan, mengambil data keranjang dari sistem, terus lalu menghitung total pembayaran, menyimpan data pesanan ke tabel orders, lalu apa? Menyimpan data menu ke order item. Jadi menyimpan data pembayaran, kemudian menghapus isi keranjang setelah transaksi berhasil. Ini lanjut. Nah, kita buat dulu nama pesanan, nama pemesannya. Nah, ini pesanan berhasil dibuat lalu kita pembayaran ke kasir. Tadi juga ada pembayaran kris. Nah, kita selanjutnya ke Wood. Bagian atau ini. Nah, di beberapa desain itu ada root post, ada di sini ada keranjang, head. Ya, jadi ini tuh untuk mengkeranjangkan dan menambahkan, terus ada eh, apa, langsung ke checkout. Jadi berputar itu di sini. Nah, terus kembali ke menu. Oke. Nah, baik, segitu mungkin penjelasan dari saya. Terima kasih. Bagian saya, untuk bagian saya di sini saya mendesain bagian UI UX dan juga front end. Yang pertama saya mau mendesain tampilan seluruh halaman utama dan admin. Yang kedua mengembangkan branding logo, warna dan juga tipografi. Yang ketiga membangun komponen visual responsif seperti navbar dan juga kartu menu. Dan yang terakhir saya menyusun halaman about us. Nah, untuk halaman about us seperti ini bagian saya dan juga bagian halaman admin seperti ini. Untuk selanjutnya navbar seperti ini. Dan untuk kartu menunya contohnya seperti ini. Nah, ini untuk bagian saya.
Oke, untuk selanjutnya bagian codingan. Untuk podcast di sini ini untuk titelnya atau judulnya. Dan berikutnya, oh, ini untuk deskripsinya. Dan ini untuk bagian backend dan database. Hmm, Selanjutnya, ini untuk bagian saya, ini isinya. Bagian Adam ini isinya. Dan juga ini untuk Riri, ini isinya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.